Halo teman-teman, kembali lagi di channel Celolo Menonton. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Partner for My Wife. Yang pasti, film ini memiliki sebuah kode, yaitu JUL 288. BTW, kalian semua bagaimana kabar nih? Tetaplah patah semangat dan jangan pernah berusaha. Hehe, setuju? Nah, dibintangi oleh Tono Miho, film bergenre drama romance dari Jepang ini berdurasi 1 jam 58 menit. Berceritakan sepasang suami istri di mana sang suami memiliki fetis yang sangat menarik, membuat si istri mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti keinginan dari sang suami. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan pasangan suami istri ini di tengah fetis menarik yang dimiliki sang suami? Baiklah, seperti biasa tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan ada dua sejoli pasangan suami istri. Si istri bernama Miho, kalau si suami, kita namakan saja dia si Broncos. Nah, di scene tersebut terlihat mereka berdua sedang melakukan gerakan senam yoga. Kemudian, pasutri tersebut melakukan flashback, di mana si Broncos bilang kalau umur mereka terpaut 10 tahun dan telah menikah selama 5 tahun. Akan tetapi, si Broncos belum pernah bercerita kepada siapapun akan fetisnya. Kemudian, scene berlanjut ketika pasutri tersebut lagi berada di atas ranjang. Nah, di sini si Broncos akhirnya menceritakan tentang fetisnya ke Miho. Seperti apakah fetis yang dimiliki si Broncos ini? Pokoknya, kalian tonton aja video ini, oke? Nah, di sini terlihat si Broncos ingin memfoto bagian tubuh Miho. Awalnya si Miho menolak hal tersebut. Akan tetapi, si Broncos malah terus memohon kepada Miho agar ia diperbolehkan memfoto istrinya tersebut. Nah, karena desakan produser, akhirnya Miho memperbolehkan suaminya melakukan hal tersebut. Nah, setelah mendapatkan foto yang diinginkan, si Broncos kemudian malah mengupload foto istrinya ke suatu situs web. Di sini, akhirnya terlihatlah bagaimana fetis dari si Broncos ini. Ternyata, foto-foto Miho tersebut digunakan Broncos untuk menarik minat para lelaki melalui situs web tersebut agar mereka tertarik untuk menggenjot Miho. Jadi gini teman-teman, si Broncos ini memiliki sebuah fetis di mana ia akan menjadi sakne apabila dia melihat perempuan yang dicintainya bermantap-mantap dengan pria lain. Nah, singkat cerita, akhirnya pria pertama yang tertarik untuk menggenjot Miho pun tiba. Pria tersebut bernama Mr. X. Dan si Broncos menjemput Mr. X ini di warkop di sebelah Pertamina. Kemudian dengan mata tertutup, Mr. X dibawa ke rumah oleh si Broncos. Akan tetapi, setelah sampai di rumah dan melakukan interview, dengan muka jijik, Miho malah menolak pria tersebut. Bukan hanya Mr. X, si Asep dan si Mansur pun juga ditolak oleh Miho. Sampai akhirnya, datanglah si Jimbon. Abang-abang yang terlihat lugu ini entah kenapa diterima oleh Miho. Nah, keesokan harinya, si Jimbon dan si Miho melakukan adegan mantap-mantap. Namun, si Broncos malah ada di kamar yang sama dan menonton mereka berdua yang sedang asik bermantap ria. Kemudian malam harinya, si Broncos malah meminta kepada Miho untuk kembali melakukan adegan mantap-mantap dengan si Jimbon. Akan tetapi, Miho malah menolak permintaan itu. Si Broncos pun terlihat agak kesal dan dengan sengaja, ia tidak pernah memberikan Miho jatah sosis uratnya selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, di suatu pagi, ketika Miho dan si Broncos lagi sarapan, terlihat si Broncos akan pergi bekerja. Dan dengan sengaja, ia malah meninggalkan laptopnya di meja. Nah, setelah si Broncos pergi, si Miho yang ternyata sudah sakne berat, karena sudah lama tidak mendapatkan jatah sosis urat dari si Broncos, ia pun dengan memberanikan diri untuk kembali menghubungi si Jimbon. Nah, keesokan harinya, si Jimbon pun tiba. Dan saking sakninya si Miho, tanpa banyak bacot, ia pun langsung menyergap si Jimbon. Tanpa ragu, sampai akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Namun, si Broncos yang lagi OTW ke kantor, tiba-tiba mempunyai firasat yang buruk. Dengan segera, ia pun kembali ke rumahnya. Dan benar saja, ia pun melihat istri tercintanya sedang bermantap-mantap ria dengan si Jimbon. Malam harinya pun, si Broncos bertanya ke Miho, apakah si Jimbon datang ke rumah pada saat ia bekerja. Namun Miho pun mengatakan kalau tidak ada satupun yang datang ke rumah ini.
Keesokan harinya, si Broncos pun menemui Jimbon di warkop sebelah Pertamina. Namun sama seperti Miho, si Jimbon pun tidak mau mengaku dan beralibi kalau dia tidak pernah tahu di mana rumah Broncos. Karena saat pertama kali datang, matanya ditutup oleh si Broncos. Walaupun Miho dan Jimbon tidak mau mengaku, yang perlu kita ingat adalah si Broncos sudah mengetahui semuanya. Nah, di akhir film, si Broncos mengatakan ke Miho kalau ia akan pergi bekerja dan akan pulang dalam 2 hari. Akan tetapi, itu semua hanya akal-akalannya si Broncos. Padahal, ia telah memasang banyak CCTV di rumahnya yang ia pakai untuk memantau si Miho dan si Jimbon yang lagi bermantap-mantap ria. Karena yang sebenarnya terjadi, si Broncos selalu ngaceng kalau melihat Miho bermantap ria dengan si Jimbon. Karena seperti itulah fetis yang ia miliki. Kemudian, film diakhiri dengan scene yang memperlihatkan si Broncos lagi sakne sambil mantau CCTV rumahnya. Dan film pun tamat. Nah, demikianlah alur cerita film kegemaran para pascol yang berjudul Partner for My Wife. Jadi, bagaimana nih pendapat kalian tentang Pasutri pada film ini? Kalau kalian punya film-film lain yang ingin dibahas alurnya, kalian tulis di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini. Dan bye!